Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim, amma ba'd. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih tak pilih kasih, yang maha penyayang tak pandang sayang, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang ajarannya merangkul bukan memukul, meredam bukan mendendam, mengajak bukan mengejek, mendidik bukan menghardik, dan memahami bukan menghakimi melalui ad-dinul Islam. Hadirin rahimakumullah, dalam sejarah peradaban bangsa, pemuda adalah aset bangsa yang sangat mahal dan tidak ternilai dengan harga. Hal ini dikarenakan pemuda memiliki fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah glowing mengkilat, walaupun ada banyak jerawat. Tapi tidak gawat, karena masih ada obat di toko-toko terdekat. Betul? Betul. Namun, di era modernisasi dan globalisasi ini, pemuda mulai terlena dan terjerus oleh berubahnya zaman. Sikap peduli kian hari mulai lari dari hati nurani. Sikap solidaritas dan sosialis pun kian menipis, terkikis oleh budaya kapitalis. Kira-kira apa yang terjadi dengan pemuda kita para hadirin? Ya, karena tidak sedikit dari kaum pemuda yang mulai malas belajar karena hari-harinya diisi dengan internetan ngawur, hidupnya tidak teratur, kalau sekolah sambil tidur, tamat sekolah terus menganggur. Kalau makan maunya lauk daging semur, rambutnya tidak pernah dicukur, bercita-cita jadi gubernur. But what? Kerjanya cuma mendengkur di atas kasur. Akhirnya bagaimana hadirin? Bukannya jadi gubernur, tapi malah jadi penganggur, yang hidupnya hancur tersungkur dari dunia hingga di alam kubur. Na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah, pemuda adalah calon-calon pemimpin bangsa. Syubbanul yaum rijalul ghad. Mari persiapkan diri dengan cara mencari ilmu tak kenal lelah, serta selalu menjaga akhlakul karimah dan senantiasa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin rahimakumullah,
Fokus penafsiran ayat di atas adalah bahwa Allah akan mengangkat serta meninggikan derajat orang yang beriman dan juga berilmu dengan beberapa derajat. Imam Al-Qurtubi menafsiri bahwa yang pertama, Allah akan memberikan pahala bagi orang yang berilmu ketika di akhirat dan memberi kemuliaan ketika di dunia. Yang kedua, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman atas orang yang tidak beriman. Dan yang ketiga, Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu atas orang yang tidak berilmu. Simpulan secara umum pada ayat di atas adalah bahwa Allah akan mengangkat derajat seseorang yang pertama karena keimanannya dan yang kedua karena ilmunya. Dengan ilmu kita bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah, dan dengan iman maka kita akan takut berbuat salah, berbuat dosa dan berbuat maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ingat, kita dianugerahi fisik yang sempurna, kecerdasan yang luar biasa, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk memanfaatkan masa muda untuk belajar, berprestasi, dan juga berkarya mengukir dunia. Karena bangsa Indonesia tidak butuh pemuda yang sok pintar tapi otaknya keblinger. Tetapi Indonesia butuh pemuda yang berkarakter mulia, paham akidah agama, dan tidak mudah putus asa. Hadirin yang berbahagia, sekian yang bisa saya sampaikan. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih teman sebatas pertemuan. Terima